Ya Allah. Aduh, lagi puasa, pengen ngomong kasar tapi lagi puasa, ya. Ya Allah. Ya Allah. Oke, halo teman-teman, selamat siang semua. Saya Iqbal Del Arbe Kue Kue Kue. Saya pengamat visual berkedok peneliti pemilu dari Perludem. Halo semua, aku Seira dari ICW. Dari Tangerang. Nah, hari ini Iqbal, kita udah punya sekitar 8 poster atau alat peraga kampanye gitu ya, gambar alat peraga kampanye yang kemarin banyak digunakan di pemilu 2024 Yang ganggu pemandangan. betul. Kita akan nge-review 8 APK tersebut gitu. Semuanya. Iya, semuanya. Ini 8 cuman sedikit ya. Aslinya teman-teman pasti tahu di jalanan kemarin itu ada banyak banget Betul. APK yang terpasang. Oke. Gambar yang pertama. Oke. Gemes banget. Dan ini di gedung kosong gini ya, di proyek mangkrak gitu. Mereka nempel sama ini loh, properti pribadi loh. Iya. Kalau di Inggris tuh nggak boleh tuh, Mbak. Hmm. Jadi kalau di Inggris ada aturan, kalau mau nempelin apa bahan kampanye, alat peraga kampanye gitu ya, dia harus minta izin dulu ke yang pemilik properti. Kalau di Indo kan enggak nih. Iya, Ini tim ses ini nih asal nempel-nempel. Langsung nih. tempel aja ya. Sampai helm Tapi orang. ini juga nggak ada ininya, Bal. Nggak ada informasi berkaitan dengan kandidatnya, nomor urut berapa, nggak ada visi misinya apa. Dan cuma pengen kenalin Mbak Puan yang terhormat doang nih. Iya. Kepak sayap Mbak Puan. Ada Oke. burungnya coy. Iya sih, kepak sayap sih. Oke, kita taruh dia di mana nih? Aku sih nggak jelas ya. Substansinya. Sini kali ya. Oke, di situ. Menurutku sih. ini sih Karena nggak absurd. jelas. Orang tuh kan harusnya nama iklan itu sekali lihat, orang paham, oh ini maksudnya apa. Iya. Ini tuh enggak. Ada call to action-nya gitu. Oh, kita disuruh milih kah? Oh, kita disuruh kenali kandidatnya kah? Ini enggak gitu. Oke, lanjut foto kedua. Kenapa lo kebalik? Siap jungkir balik demi rakyat. Kenapa lo kebalik sih? Terus visi misi lo biar kebalik itu apa? Nggak ada. Gitu kan? Meskipun ini informasi nama kandidatnya ada ya, Ya, caleg nama partai asal ini, ada. tapi tetap nggak ada. Dia mau memperjuangkan apa nih buat masyarakat sini? Dia mau Aduh. kebalik aja sih. Kenapa kebalik? Gue tau hidup itu emang susah, negara kita emang lagi susah. Tapi nggak perlu sampai kebalik kayak gitu aja. Taruh dia di mana, Bal? Sebenarnya kalau misalnya secara positioning, kalau di undang-undang dan aturan kita kan peraturan KPU misalkan penempatan si baliho itu kan sebenarnya nggak bolehnya itu di jalan protokol ya. Kalau dia sih pakai bambu sih ya. Ini dia di pinggir jalan. Pakai bambu, walaupun mepet banget jalan sih. Mungkin masih boleh ya. Iya, tapi kebalik. absurd juga sih. Dan nggak jelas sih. Kayaknya Malah nggak ada gagasannya juga. Atau kita taruh di sini. gagasan juga. Gagasan jelek. Atau Jelek enggak. karena nggak ada. Tapi tim kreatifnya bagus sih. Ya orang tuh catching kan. Anjir kebalik nih, ya kan? Kita taruh mana? Taruh di Gagasan jelek. gagasan jelek ya. Oke. Gagasan yang jelek adalah gagasan yang tidak ada. Salah satunya. Salah satunya itu kebalik. Karena gagasan dia cuma satu sebenarnya Kak Sey. Siap jungkir Dia balik. pengen kebalik. Oh, rame banget. Ya kamu tawuran. Oke, ini kayak di pinggir trotoar gitu ya. Iya. Ada gagasan Idul Fitri ya. Oh, ini karena apa namanya? Ini poster ucapan kayaknya. Oh, ini nih, ini. Kayak semua emang mengganggu semua nih. Iya. Dan Ini kayak kenapa gedung sih resmi ya? Gedung Iya, kayak gedung pemerintahan. Heeh. Dan hampir semuanya tuh nggak ada ininya, nggak ada gagasannya, nggak pengen memperjuangkan apa gitu. Paling cuma ini nih, ada biodata deh, naruh Biodata. CV deh. Kayak mau lamar kerja deh. Rata-rata tuh baliho kita itu isinya cuma jargon Kak Sey. Iya. Jargon yang orang juga gak bakal inget juga gitu.
kayak tadi itu kan siap jungkir balik demi Kembali. rakyat. Aku lebih inget jargonnya KFC dibanding mereka. Jagonya ayam. Dan kayak kalau ini benar-benar gedung lembaga negara ini melanggar karena harusnya nggak boleh. Dan ini kayak jalan protokol karena bagus zebra crossnya. Iya. Ini polusi visual banget sih, berantakan kayak gini ya kan. Banyak APK terpasang, nggak dipasang secara rapih juga gitu, dan Iya. tetap ya udah orang mau lihat lewat pun juga Nggak bakal- akan nggak mungkin naik sambil motor. naik motor ya Nengok. susah juga mereka kayak oh ya udah ada sejumlah mungkin 3 orang laki-laki, ada berapa perempuan, udah begitu doang gitu, nggak kelihatan maksud utamanya dia siapa gitu. Kayak ini pemilu terbaru ya. Iya. Ada Pak Anies Mas juga Anies. nih. Nah, Iya. Galaxy ini sih. Ini polusi visual nih. Gambar berikutnya. Ya Allah. Ya Allah, Mas Solo itulah. Ini Kenapa sih harus bawa-bawa bapak dah? iya bener. Yang mau nyalek ini sebenarnya siapa? Kalau kayak gini Orang sebagai warga awam juga bingung ya kan. Ini suruh milih Kaisang apa suruh milih Jokowi lagi walaupun Jokowinya nggak ikut pemilu. Satu-satunya yang plus dari sini tahu nggak? Apa? Desainnya clean. Oke. Minimalis kayak Sebagai pengamat ala-ala- visual ya. Pengamat visual dia clean. Tapi kenapa harus ada muka Jokowi kan nggak jadi clean ya? Karena Iya. Jokowi banyak dosa. Menurutku ini nggak jelas ya apa yang mau disampaikan sama si Mas Kaisang Pangarep ini. Iya. Iya mau disampaikan ini PSI itu partainya Jokowi gitu doang. Terus apa kenapa kalau partainya Jokowi? Kalau partai Jokowi kita kan Jokowi maju lewat PDIP ya. Jangan lupain itu loh. Ini apa ya? Antara gagasan jelek atau absurd menurutku. Sebenarnya ini bisa tiga-tiga sih, gagasan jelek, Iya. absurd, polusi visual juga sebetulnya. Walaupun dia di kebun-kebun tuh. Kita masukin ke absurd kali ya. Absurd sih. Karena mirip kayak Biar pasangan sama Mbak Puan. Di kuburan, benar-benar di kuburan. ini di kuburan. Mau kampanye sama siapa sih? Ini di kuburan terus cuman ada foto sama nomor urut. Sama dapil doang. Dan ini di pohon nggak sih? Iya, itu nggak di sih? pohon. Nggak ramah Nggak gitu. boleh kan sebenarnya Nggak boleh. secara regulasi itu nggak boleh alat peraga kampanye itu dipasang di pohon, di tiang di listrik, pohon. terus di dinding jalan, di rumah orang itu nggak boleh tuh. Di helm pernah stiker, aku pernah helmku ditempel stiker caleg. Kayak kenapa lagi? Out of nowhere aja ya, nggak izin nggak apa gitu ya. Iya, ini juga nggak izin ya sama penghuni kuburan. Penghuni kuburan. Justru mereka sengaja karena udah tahu nggak bisa jawab penghuni kuburannya. Jadi nggak mungkin nolak, ya udah langsung dipasang di sana. Tapi kayak ini base camp ini deh, base camp partai deh. Ada bendera tuh. Base Bendera-benderanya. campnya di kuburan. Jangan-jangan benderanya juga dipasang berbarengan sama si banner-bannernya ini. Iya, kayak dia nggak langsung nggak langsung nempel ke tanah tuh bambunya. Miring kan tuh bambunya tuh. Nah, ya ini bermasalah sih karena ini nggak eco-friendly. Nggak eco-friendly. Ini kita taruh di tidak ramah lingkungan ya. Dan nggak ramah untuk penghuni kuburan. Iya betul. Oh, ini fotonya normal ya? Maksudnya BG. Kami pilih. Ya, nggak ada Jadi ini jelasan. tapi sebenarnya, nah ini juga membingungkan. Ketika kayak gini bannernya, ini lagi campaigning calon presidennya atau siapa gitu atau calegnya gitu. Kayaknya dananya PT-PT deh. Patungan mereka ya mereka. untuk bikin banner ini ya kan. Nah, tapi most likely ini pasti kan punyanya caleg kan sebenarnya ketika ada foto kandidat caleg di sini. Tapi dia bahkan rela bahwa foto dia tuh Lebih lebih kecil dibanding Dan di pojok. capresnya dan di pojok gitu. Kayak itu bentuk loyalitas dia. Iya bentuk loyalitas kepada partai gitu ya. Dan Tapi ini tuh gagasannya nggak jelas. Dia gagasan si presiden atau gagasan caleg. Makan siang nusuk gratis itu gagasannya si Pak Prapski. Ini dia nempel kemana sih? ini dia pakai Tali. talinya tuh diikat di sini kayaknya nih, pohon. tiang nih. Yang tiang tiang lampu jalan. Itu ya harusnya hitungannya nggak boleh juga nggak sih? Gak boleh ini Bal ya berarti ya? Iya, karena kan tetap nempelnya ke fasum ya. Fasum kan juga nggak boleh tuh. Secara regulasi. Harusnya mereka kontak space available di sana 021 6335 533 terus pindahin itu ke situ. Nggak modal. Tapi kalau kayak gitu nanti mahal lagi biaya kampanyenya. Iya. Mau nyari yang murah tapi merusak lingkungan. Iya. Rata-rata sebenarnya ini poster yang kita lihat itu memenuhi semua kriteria ya.
ya jelek, ya absurd, ya polusi visual. Ganti tim kreatif sih. Kita taruh situ ya. Karena tim kreatifnya malah nggak menonjolkan si kandidat itu sendiri. Tapi aku lebih setuju di gagasan jelek sih. Gagasan jelek ya. Menurutku dengan dia nempelin gagasan si calon presiden benar-benar ngebuat sudah dia numpang ketenaran dan popularitas, dia juga kayak seolah nggak punya gagasan sama sekali. Presidenku gemoy. Nah, ini nih soal penggunaan AI juga dalam alat peraga kampanye. Ya. Ini memanipulasi citra diri nggak, Bal? Masuknya. Menurutku, dalam keyakinanku ya, itu memanipulasi sih. Jadi kan, ya, jadi lucu. Jadi Padahal aslinya nggak kayak gini gitu ya? Itu aslinya yang satu itu, yang satu dia nepotisme. Iya. Jadi nggak lucu sama sekali sebenarnya. Dan menurutku jadi target kampanye dia nggak jelas sih. Jadi kayak orang dewasa itu kan dia nggak melihat itu kelucuan dan sebagainya. Ya, tapi dia menyasar inner child orang. Dan ini di sini kalau mau kita lihat visinya atau programnya di sini pupuk dan benih gratis bagi petani. Dan di sini ada tagline-nya nih, presidenku gemoy. Nggak masuk. Itu berarti nggak yang masuk ya, sih. hal utama yang diusung tuh yaitu presidenku gemoy. Kan Berarti gemoy ya itu belum dia tentu. pengen dipilih karena gemoy. Walaupun belum tentu ada solusi. Iya. Dan ya MK itu kan bilang tuh di putusannya kan Soal penggunaan AI. bahwa kemudian yang nggak boleh itu tadi mengaburkan citra diri. Jadi yang kemudian berakibat pada orang-orang itu jadi terpengaruh tuh pilihannya atas kepalsuan yang ditampilkan oleh apa yang diterima ataupun apa yang dikonsumsi sama publik. Nah, menurutku orang lihat ini kan jadi kita jadi nggak fokus sama background si calon, si kandidat. Kita nggak fokus sama gagasan dia. Kita Betul. cuma fokus sama oh nih lucu nih kayak kartun apa tuh yang ada rumah balon tuh? Up. Kartun up. Nanti ditampilin kartun up yang pakai inian pramuka. Iya. Kalau kita selamanya mengandalkan metode kampanye dengan APK kayak gini, ya kita cuma dapat polusi visualnya aja gitu, tapi tidak akan pernah bisa berpikir soal nggak akan ada yang bisa kita tagih gitu. Nanti kita mau menagih Mungkin kita bawa baliho mereka. iya gitu, karena mereka pun juga kalau kayak gini seolah-olah nggak ada yang ditawarkan gitu kan kepada pemilih. Dan karena memang konsepnya itu baliho itu ataupun yang ditempel itu kan dia pasti satu arah ya. Jadi seolah-olah kayak dia pakai kacamata zebra gitu ya, kacamata kuda gitu ya. Karena dia sebenarnya nggak tahu masalah secara real faktualnya di sana tuh apa. Tapi kemudian memandang dengan gelembungnya sendiri, bubble-nya sendiri, kayak si paling tahu jadinya tuh. Tanpa melakukan dialog-dialog yang sebetulnya konstruktif kan. Betul. Jadi bisa aja dia nulis pupuk dan benih gratis bagi petani di wilayah ini yang ternyata dominasinya nelayan misalkan gitu kan. Jadi ya itu tadi karena nggak ada diskusi yang bermakna juga yang melibatkan warga. Dan dia sih, karena dia bisa naruh tanda bintang dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tapi yang pasti kalau menurutku ini salah satunya yang paling krusial juga karena timnya nggak kreatif. Ya. Karena Jadi dengan cuma kayak dia gitu dia pakai AI, Make AI, betul. terus kemudian di editannya juga menurutku editan boomers. Meskipun pakai AI tapi boomers jadinya kan. Terus AI-nya modern sih, tapi belakangnya tuh dari font, terus gimana naruh logo-logo tadi tuh tumpuk-tumpukannya itu jelek sih. Mendingan ganti tim kreatif ya kalau gitu ya. Iya, gini sama tim ini narasi deh. Copywriter-nya ya harusnya Copywriter-nya ya. kayak sekarang banyak yang oke-oke anak muda tuh, nggak kayak gitu. Oke, terakhir nih kita lihat. Ya Allah, aduh lagi puasa, pengen ngomong kasar tapi lagi puasa, ya. Ya Allah, ya Allah. Gak bisa berkata-kata sih aku nih. Ini parah sih, Ini parah sih. Udah seksis. nggak jelas. Iya, nggak jelas, Nggak ada gagasannya. nggak ada visi misi, nggak ada idenya. Tetap dihantui bayang-bayang sosok di belakangnya pula. Ya nggak tahu peduli apa enggak. Dan maksudnya kita tuh bahkan ya terutama di koalisi gitu ya, kita tuh bahkan ketika membahas soal substansi pemilu, membahas isi
naskah revisi undang-undang pemilu. Dalam banyak diskusi kita tuh selalu mengusahakan gimana pemilu tuh bisa jadi lebih inklusif, lebih ramah terhadap kandidat perempuan, gimana agar calon-calon perempuan itu minim perlakuan-perlakuan yang tidak Diskriminatif, seharusnya begitu ya, iya. diskriminatif. Seringkali juga mereka ya dipinggirkan gitu dalam kontestasi itu sendiri gitu. Kita justru pengen empowering para perempuan gitu dalam pemilu kita. Tapi ini justru malah bertolak belakang begitu ya dengan ide tersebut begitu. Aku tuh greget ya sama politisi-politisi yang kayak gini. Maksudku, ya masyarakat tuh, pemilu itu kan salah satu momen paling krusial dan penting untuk ngomongin pendidikan politik bagi Betul. warga kan. Kalau kayak gini kan pendidikan politiknya jadi gagal gitu ya. Warga itu jadi dibiasakan untuk menjadi orang-orang yang seksis seperti pikirannya. Dan, aduh, ini Mas Kaisang harusnya ngingetin lah punya kadar-kadar. Iya, Karena PSI itu kan salah satu dikenal partai yang progresif harusnya. Tapi dengan ini Harusnya. citranya jadi aneh nih. dan fakta bahwa misalkan peserta pemilu dalam legislatif itu adalah partai Ya. kan juga harusnya punya fungsi kontrol ya di Iya, situ. mereka harus Ada membangun regulasi betul. internal, SOP. Nah ini kita lagi mau ngerjain juga itu Mbak. Nah, SOP internal untuk ini. Karena termasuk kita ngomongin juga bahan kampanye itu janganlah sampai kemudian mendiskreditkan dan memancing termasuk si kadernya. Kader itu tanpa dia memancing sendiri, dia juga berpotensi besar untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif gitu ya. Apalagi kayak gini kan. Ini kan jadi menormalisasi. Semakin melanggengkan ya kan, jadi narasi-narasi menormalisasi yang seksis. nggak bagus gitu loh. Ya Allah, mau ngomong kasar tapi puasa ya. Ini Oh, sangat-sangat kita sayangkan sih. Menurut aku ini mending tim kreatifnya ganti sih ini. iya. Tim kreatif dan ketua partainya ganti kayaknya. Betul. Malah nggak ada regulasinya gitu loh. Kan harusnya ada standar ya. Orang kan pasti di perusahaan aja itu ada standar ya. Masa ini nggak ada standarnya, piye tuh Mas? Jadi dari 8 yang udah kita lihat ini rata-rata nggak mencerminkan ya mereka itu mau membawa apa gitu loh, nggak merepresentasikan pendidikan politik, nggak pingin juga membuat warga sebagai pemilih itu kenal mereka lebih dekat gitu ya. Kalau di banner yang ini gitu misalkan dia pingin dikenal bukan sebagai Dirinya. misalnya aku melihat dari bannernya doang gitu ya, berarti dia nggak pingin di citra yang dia ingin tampilkan bukan sebagai kandidat yang sedang berkontestasi, bukan sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Depok, tapi pengen dilihat sebagai mama semok aja gitu. Secara singkatan juga gagal sih. Iya. Jadi emang tim kreatifnya emang nggak jelas sih. Dan ini ya oke memang dalam salah satu teknik untuk kemudian mudah dikenal orang kan memang mudah diingat ya. Cuma Mbok nggak kayak gitu. Iya. Masih banyak cara lain gitu kan. Ya, tapi ini kira-kira jadinya 8 banner yang udah kita lihat ini juga merepresentasikan berbagai permasalahan di dalam pemilu begitu ya, yang juga banyak kita dorong untuk diperbaiki dalam substansi naskah revisi Undang-Undang Pemilu. Beberapa waktu lalu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Pemilu itu sudah merancang naskah revisi Undang-Undang Pemilu versi masyarakat sipil begitu, dan ada banyak sekali substansi perbaikan di dalamnya yang mana berkaitan dengan alat peraga kampanye ini jadi salah satu yang kita usulkan juga. Kita usulkan agar dihapus begitu ya, karena kalau ditanya kenapa ya tadi teman-teman bisa lihat ini tidak hanya menghadirkan polusi visual, kemudian juga kadang bikin masyarakat gagal paham gitu ya. Gagal paham dalam arti nggak bisa langsung menangkap maksud dari bannernya, dari APK-nya, tidak menangkap gagasan dan juga idenya, nggak mencerminkan dia itu membawa apa gitu ya sebagai kandidat gitu. Dan juga di sisi lain, alat peraga kampanye ini seringkali jadi satu komponen yang membuat biaya kampanye para kandidat itu jadi sangat mahal begitu. Jadi ke depan itu salah satunya dorongan dorongan koalisi adalah agar kandidat itu nanti tidak berfokus lagi pada APK saja, tapi justru lebih mengandalkan atau berfokus pada metode-metode kampanye yang dua arah, yang melibatkan langsung warga sebagai pemilih, yang seperti tadi lewat pertemuan-pertemuan langsung, lewat diskusi
terbatas begitu misalkan yang dilaksanakan secara intens di berbagai wilayah, ada seriesnya gitu misalkan di satu daerah tersebut pun kalau misalkan warganya ada sangat banyak, ya jangan dipaksakan hanya ada satu forum diskusi saja misalkan, bisa jadi terbagi dan lain sebagainya. Dan metode-metode kampanye yang demikian itu bukan dengan maksud apa-apa, tapi ya justru kita mengatasi krisis representasi itu sendiri gitu ya. Ketika sekarang diskursusnya muncul, banyak warga nggak merasa diwakilkan oleh para politisi yang duduk di Senayan misalkan, yaitu salah satunya karena memang mereka datangnya pada saat mau pemilu aja gitu ya. Datangnya pun bukan datang langsung, hadir dalam bentuk banner semata gitu. Jadi itu beberapa hal yang kita pengen coba perbaiki ke depan gitu, agar warga juga bisa punya banyak kesempatan untuk nodong, dalam arti bisa menanyakan langsung kepada para kandidat, apa sih sebenarnya yang kamu tuh maju pengen melakukan apa gitu, supaya nanti warga pun juga bisa menagih itu akuntabilitasnya ketika mereka sudah duduk di jabatan publik, apakah sejumlah program yang sebelumnya itu dijanjikan itu bisa ditepati atau enggak gitu. Dan dorongan lainnya tuh juga kan kita bicara ini kalau sekarang itu sudah masuk ke era digital. Jadi putusan MK yang kemarin itu sebenarnya salah satu putusan yang sangat-sangat progresif dan baik. Kalau kita compare misalnya di beberapa negara lain, misalkan US, dia udah punya tuh regulasi gimana sih caranya untuk kemudian tampilan visual itu seperti apa. Nah, memang putusan MK itu juga bukan tanpa kekurangan ya. Ya kekurangannya itu belum mendefinisikan secara jelas yang memang seharusnya didefinisikan lewat open legal policy ya. Bahwa apa sih yang kemudian dimaksud dengan pengaburan citra diri misalkan. Itu juga harus diperjelas. Itu jadi PR pembentuk undang-undang tuh. Kalau misalkan nanti ya namanya kita nggak bisa menafikan teknologi ya, kemajuannya kayak gimana. Tapi kemudian kita bisa nih mengelola itu gitu, mengatur lebih lanjut. Salah satu kalau misalkan di usulan kita itu kan gimana caranya kita move nggak cuma dari APK yang sifatnya cetak yang kemudian limbahnya banyak gitu ya, kemudian penempelannya juga sering banget nggak sesuai dengan regulasi. Iya, bahkan merusak lingkungan kadang. Merusak lingkungan, sampai di kuburan pun ditempel tuh mereka kan. Nah, kita coba usulin, bisa nggak ya kita coba berpindah, move ke kampanye secara digital, tapi dengan tetap pada batasan-batasan ataupun pengaturan dan pengawasan yang memang masif gitu ya. Salah satunya misalkan pakai AI itu kan banyak banget definisinya. Contoh, apakah kalau misalnya cuma memoles dikit biar lebih cerah tapi pakai bantuan ChatGPT misalkan, itu termasuk kan nih dengan putusan MK. Nah, kita juga bisa nih misalkan mengkategorisasi, oh kalau iklan-iklan kampanye itu ada keterangannya di bawah iklan kampanye. Sama kayak misalkan kalau itu buatan ChatGPT atau buatan AI, dia ada tulisannya generated by AI. Hal-hal ini kan yang kadang-kadang kita perlu untuk ingat lagi gitu ya, karena kalau misalnya kita tetap dengan metode konvensional dengan cetak seperti ini, rasa-rasanya pemilih kita jadi nggak dididik untuk kemudian bisa berdialog dengan kandidat, berdialog dengan si calon. Aku jadi inget ketika beberapa waktu hari kemarin kan di Thailand gitu ya, memantau masa kampanye. Sepengamatan yang kulakukan selama beberapa hari di sana ya, 2 minggu lebih, itu meskipun mereka tetap pakai bahan-bahan kampanye ditempel cetak, tapi mereka aturannya itu ada ukurannya. Contoh misalnya ukurannya itu tidak boleh lebih besar daripada billboard dan banner. Jadi kebanyakan tuh ya kecil lah, kayak papan tulis inilah. Lebih kecil dari papan tulis ini bahkan. Itu ditempel di banyak tempat. Isinya adalah orang, partainya apa, nomor urutnya berapa, dan ini keterangan dia mau bawanya secara apa. Tapi mereka orang-orang sana, apalagi ada salah satu partai yang cukup progresif namanya People Party. Dia itu lebih banyak melakukan dialog yang benar-benar turun ke warga, dialog langsung gitu ya. Meskipun yang datang cuma 10 orang, 5 orang doang, tapi dia tetap berdialog secara utuh. Aku kemarin pas lagi di provinsi Khon Kaen di Thailand. Itu salah satu praktik yang bagus gitu ya. Atau kalau mungkin kita mau agak strict ya, negara paling dekat misalkan Singapura. Singapura itu cukup ketat ya. Termasuk kayak misalkan Jepang juga. Jepang itu ketat juga. Dia menyediakan tuh pos-pos khusus untuk kemudian kayak mading-mading khusus lah. Jadi si kandidat cuma boleh kampanye di sana. Jadi amatku negara kayaknya harus lebih serius deh memandang kampanye ini gitu ya. Karena ini juga bagian dari pendidikan politik itu tadi kan buat warga. Betul. Dan perapihan
cara pandang kita, Betul. visual kita. Benar banget. Jadi itu teman-teman semua. Jadi membahas APK ini kalau lihat dari pemilu sebelumnya itu masih banyak permasalahannya Yap. dan apa yang tadi kita diskusikan itu harapannya bisa jadi perbaikan dan juga persiapan buat pemilu mendatang ya di tahun 2029. Jadi nanti di pemilu berikutnya kita kan juga bagian dari pemilih ya. Kita Betul. juga jadi warga. Saya juga pemilih. Kita juga bagian dari pemilih yang nantinya akan ikut kontestasi berikutnya. Tentu kita berharap agar bisa disuguhkan gagasan dalam Ya. bentuk yang lebih real gitu dan kita bisa punya momentum-momentum untuk berdiskusi secara berdialog juga dua arah gitu dengan para kandidat supaya kita bisa lebih mengenal mereka dan ketika kita lebih kenal maka lebih enak juga nanti nagih janji mereka ketika mereka udah duduk di jabatan publik. Dan kalau teman mau tahu lebih lanjut usulan kami bisa di Scan barcode berikut ini. ya.